Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Sekali semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara, bahwa janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan-tanganku
yang membawa kepada kemenangan. Saudara, kita percaya saudara, hari ini kita datang di tempat ini. Kita datang beribadah dengan segala keadaan kita. Tapi kita percaya saudara, kita memiliki Allah Immanuel. Allah yang bersama, beserta dengan setiap kita yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus saudara. Mari sama-sama saudara, bolehkah kita angkat tangan kita pada Tuhan saudara. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan di setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami percaya saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan bagi kehidupan kami Tuhan. Setiap kami datang, kami berikan hati kami yang terbaik. Kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang bawa sembah syukur hormat kami Tuhan. Bersama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan yang menyertai setiap kita saudara. Mari bersama-sama dengan segenap imanmu katakan pada Tuhan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Nyatakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari bersepakat dengan iman, sama-sama katakan saudara, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Apapun keadaanmu, katakan dengan imanmu pada Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari nyatakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari bersatu hati kata
dengan kami Tuhan. Engkau sumber harapan kami Tuhan, sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punyalah sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus Tuhan. Mari saudara bersyukur ya saudara. Bersyukur apapun yang kau sudah lewati, ada Tuhan Allah Immanuel bersama dengan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kiana nama ya, syada nama ya, kami ambil momen ini untuk kami bersyukur sama Tuhan Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami mau bilang sama Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Kami angkat tangan kami. Sebab kau besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan dengan iman. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada seperti. Mari yang bersyukur sama-sama nyatakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab
tiada seperti Engkau. Nyatakan tiada, tiada seperti Engkau. Tiada, tiada seperti. Panggil namanya, katakan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Sebab kami siap memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami siap bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersyukur sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI PRJ. Boleh saya lihat lambaian tangan yang senantiasa bersyukur akan kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan yes. Kita mau belajar lagu baru. Kita senantiasa bersyukur bahwa hari ini hari yang terbaik bagi setiap kita untuk memuji dan sembah Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hey! Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa limpah dalam hidup kami Tuhan. Situasi apapun dalam hidup kami mau sama-sama nyatakan kepada Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang
Tuhan. Yeay. Tepuk tangan, come on. Hey. Yuk sama-sama katakan. Come on, say. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mana suara katakan, come on. Sebab Dia baik. Hey, hey. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Sambil tepuk tangan, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya. Yang percaya, come on. Kasih setianya, kasih setianya. Come on. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, 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 na 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 na. Yuk sama-sama katakan, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Hey. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Katakan di mana saudara, come on. Di atas gunung dan di dalam Jangan angkat, come on. tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. GBPRJ, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Seperti yang bisa lebih lagi. Sama-sama katakan, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Katakan di mana saudara, come on. Di atas gunung dan di dalam Semua angkat tangan, say. tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau Kaki lompat-lompat. Siap. melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Are you ready, church? Here we go, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Tepuk tangan, come on, come on. Hey, hey. Di tempat ini kami merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebab hari Tuhan, kami mau sama-sama katakan pada Tuhan. Sama-sama katakan, mau katakan. Tanganku ku mensyukuri. Amin. Kakiku sebab angkat tangan semua, say tanganku. Mana tangannya, kamu? Mensyukuri, siap lompat semua. Amin. Sebab yang sini ya, angkat tangan, come on, say. Amin. Mensyukuri, siap lompat semua. 1, 2, 3, lompat. Yang terakhir, come on. Tanganku, hey, hey, angkat tangan semua. Siap kakimu, siap. Kakiku melompat bagimu, Hey, baru setiap pagi. siap.
setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, come on. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Baik, kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Kami memanggil untuk anak Abaya Clarissa dan Sharon Ivana Julia bersama dengan orang tua, Freya Zilvania Tarigan dan William Evander Tarigan beserta dengan orang tua, Faith Emmanuel Kusuma beserta dengan orang tua, Gwen Michelle Budiarsa beserta dengan orang tua, dan Emily Caroline beserta dengan orang tua. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita juga mau berdoa untuk anak-anak yang di depan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan melakukan prosesi penyerahan anak. Di GBI kami percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun belum mengerti arti pertobatan. Oleh karena itu mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak dan orang tua mereka. Bapak, terima kasih Bapak, sesuai dengan firman-Mu, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih anak-anak ini menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga Kau sudah gerakkan hati kedua orang tua mereka untuk mau menyerahkannya kepadamu. Dan saat ini mereka siap diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Anak Emily dengan orang tuanya Bapak Robi dan Ibu Kalista. Anak Gwen dengan kedua orang tuanya Bapak Freddy dan Ibu Natalia. Anak Faith dengan kedua orang tuanya Bapak Fandi dan Ibu Selvina. Anak William dan anak Freya dengan kedua orang tuanya Bapak Adamanta dan Ibu Stefani. Anak Anaya, anak Sharon dan kedua orang tuanya Bapak Aidil dan Ibu Reni. Dengan iman kedua orang tuamu, Engkau telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi milik Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan dilindungi, dipagari, dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Engkau akan mengasihi Tuhan seperti Engkau mengasihi kedua orang tuamu. Engkau akan mengasihi sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu. Engkau akan bertumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak ini berlimpah Tuhan. Terima kasih juga untuk kedua orang tua juga Tuhan, Kau berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka Tuhan, untuk mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Engkau. Biarlah apa yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Beri mereka kesehatan terbaik, beri mereka keluarga yang harmonis dan penuh dengan sukacita. Berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hosana bagi sang raja.
kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Bapa, saat ini kami berdiri mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Bapa, di era Pentakosta ketiga ini, kami rindu Tuhan melihat Roh-Mu dicurahkan secara besar-besaran atas bangsa kami. Sampai seluruh penduduknya bertobat dan mengalami Tuhan. Bapa, berkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Terus bawa bangsa kami ini bangkit Tuhan. Menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh. Bapa, kami percaya di pemilu tahun 2024 ada campur tangan-Mu Tuhan. Sehingga semua berjalan dengan aman dan lancar. Dan presiden yang terpilih adalah orang yang cinta akan Indonesia, berjiwa nasionalis dan toleran. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar roh takut akan Tuhan itu yang menguasai mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil itu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan berikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemerintahan kami untuk mengatasi dengan cepat dan baik fenomena badai El Nino, sehingga tidak menimbulkan bencana-bencana yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan Gembala Sidang kami Paniko, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, sampai amanat agung ini tergenapi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Dan berkat Tuhan juga tercurah atas Gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan beri kesehatan, stamina tubuh yang kuat, pelayanannya Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran. Keluarganya Tuhan ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sertai, Tuhan tuntun senantiasa agar semuanya berjalan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati generasi Yeremia di CK7. Biar roh takut akan Tuhan memberdayakan mereka sehingga mereka dapat hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan pakai Tuhan generasi muda di tempat ini untuk menjadi future leaders dimanapun mereka berada, apapun profesi mereka, sehingga melalui kehidupan generasi muda di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami menyambut apa ada yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7, peraturan yang gak boleh malu-malu jadi boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, merupakan jemaat-jemaat yang setia, amin. Dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum membuat KKJ, December is getting closer. Desember sudah dekat sekali Bapak Ibu Saudara, dan kita juga akan merayakan HUT GBI PRJ ke-26 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara harus membuat KKJ ya, karena akan diprioritaskan untuk dapat tiket itu yang punya KKJ dan juga akan dapat souvenir. So the birthday of our church is getting closer and I heard it's awesome. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya KKJ dengan cara scan atau melalui website atau boleh tanya sekretariat yang ada di depan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempromosikan dan sekaligus membantu perayaan HUT kami, dapat juga melihat paket sponsorship yang ada di depan sekretariat. Ada banyak paketnya Bapak Ibu Saudara. Kalau ingin mempromosikan bisnis dan UMKM-nya, silahkan menghubungi sekretariat yang ada di depan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ingin memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama kita ingin memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian, atau yang nanti ada di layar di depan. Dan yang membutuhkan amplop, silakan lambaikan tangannya. Para pengerja juga akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pastikan penerimanya namanya Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah siap, kami mengundang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa bagi persembahan kita.
Tunduk kita doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 29 Oktober 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindo. Ibadah Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. How great this love, oh it's faithful through my failures. This trusted love is with me till the end. How great this love, oh it's closer than a brother. God is faithful and He loves you. He died so I could live. He is good and He is God. What more could I say about Him? My God is love. My God is love. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dengan Tuhan nyata dalam hidup kami. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Disitulah tempat orang banyak berlindung. Dan kami tahu Tuhan, Kau menara perlindungan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan, memerlukan pertolongan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. We need you Lord, we need you Jesus. Satu-satunya tempat perlindungan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Mari yang membutuhkan uluran tangan Tuhan sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau hanya datang dan berseru kepadamu Tuhan, kami dihiburkan, kami dipuaskan. Yang memiliki banyak pertanyaan dapat jawaban hari ini dari Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan tangan terangkat sama-sama kita sembah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. We worship you, Lord. Hallelujah. Jesus. Sungguh besar kasih-Mu, agung nama-Mu.
besar kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, pada siang hari ini kembali Engkau memberi kepada kami Tuhan kemampuan Tuhan untuk bisa berada di tengah-tengah hadirat-Mu, bersama kembali Tuhan untuk menikmati bukan hanya hadirat-Mu, tapi lebih daripada itu adalah kebaikan-kebaikan-Mu. Biar kami tahu mau merayakan Tuhan segala kemenangan yang telah kami lewati sepanjang minggu ini bersama-sama dengan umat-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu. Apapun yang sebentar disampaikan tidak kembali sia-sia. Buat setiap kami Tuhan menyadari hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah pemberian. Dan biar kami mengisi hidup ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mari Tuhan berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk bisa mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita, amin. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, sepanjang hari ini saya melayani, termasuk yang nanti sore saya juga akan melayani di tempat ini. Saudara, ibadah pagi tadi saya bicara tentang bagaimana saudara fokus dengan Tuhan. Dan ibadah yang kedua tadi saya bicara tentang bagaimana kita menatap masa depan yang penting bersama dengan Tuhan. Masa depan kita adalah yang indah. Dan ibadah yang ketiga saya akan bicara tentang walking by faith, berjalan dengan iman. Bagaimana saudara dan saya perlu berjalan dalam iman di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun sebelum itu saya perlu menjelaskan sedikit saudara kepada saudara, memberitahu ya bahwa saya membawa buku di depan. Saya sudah lama tidak menulis buku, biasanya dulu hampir setiap tahun saya nulis buku. Tapi belakangan saya jarang menulis buku, lalu karena kesibukan satu dan lain hal, kemudian waktu COVID kemarin, saya di rumah terus dan akhirnya saudara, saya lagi berpikir jemaat mau dikasih apa nih gitu kan, jemaat juga di rumah terus gitu. Nah akhirnya saudara pas waktu saya membaca Alkitab, saya mendapat perenungan dari kitab Injil Yohanes. Dan Anda tahu kitab Injil Yohanes berbeda dari Injil yang lain. Injil Matius, Markus, Lukas banyak menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus selama di atas muka bumi. Sementara Yohanes menceritakan tentang, mewahyuakan tentang ketuhanan dari Yesus itu sendiri. Nah saya waktu membaca pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, Tuhan mulai singkapkan ada banyak hal. Dan saya mulai tulis satu ayat, tiap hari saya bagi satu ayat di gereja. Jemaat saya bikin WA group untuk renungan Injil Yohanes sampai hari ini, terus masih berjalan. Nah saudara, kemudian sudah jalan sekian pasal, ada orang yang bilang sama saya, Pastor kenapa nggak dibikin buku aja nih jadi berkat bagi orang lain? Saya pikir iya juga. Dan akhirnya saya putuskan bikin buku. Cuma Injil Yohanes itu 21 pasal. 21 pasal per ayat kalau dibikin satu buku berapa tebel itu saudara. Jadi saya putuskan dibikin 7 volume, 1 volume 3 pasal. Dan yang saya bawa hari ini adalah volume pertama, 3 pasal, setiap itu adalah ayat-ayat per ayat. Anda bisa pakai untuk renungan Anda tiap hari, untuk bisa merenung, untuk baca itu penjelasan. Dan nanti volume 2 kira-kira mungkin Desember akan terbit, dan tahun depan volume 3 dan begitu seterusnya. Ya, saya berharap itu jadi berkat buat saudara. Baik, saya akan bicara tentang bagaimana saudara dan saya berjalan dengan iman. Kekristenan itu dimulainya dari iman. Kekristenan itu tidak dimulai dari program dan aktivitas. No. Ketika orang Kristen datang ke gereja karena memulainya lewat program dan aktivitas, ada something is wrong. Ada sesuatu yang nggak pas di situ. Kenapa? Karena kekristenan dimulainya dari iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti. Dan kekristenan, iman kekristenan itu bukan sesaat. Bukan pada suatu ketika kita percaya Tuhan, kita punya iman di situ, tidak. Iman itu bukan satu momen atau peristiwa atau kejadian, tidak. Tapi iman itu sebuah perjalanan. Di mana saudara memulainya dengan iman, lalu Anda berjalan dengan iman itu bersama Tuhan, Tuhan akan mimpin saudara kepada iman berikutnya. Nah itulah sebabnya kenapa iman sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau enggak, Yesus enggak akan bilang begini waktu aku datang kedua kali nanti, apakah aku menjumpai iman? Apakah aku mendapati iman? Artinya Yesus berkata menjelang kedatangan Tuhan ada banyak orang yang mungkin goncang imannya. Atau orang tidak lagi berjalan dalam imannya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata iman itu sangat penting. Mari kita buka ayat kita yang pertama kita baca, Roma pasal 1 ayat yang ke-17 ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, iman bukan sebuah tindakan di mana lagi ada kebutuhan perlu iman, ada masalah perlu iman. Iya, nggak salah memang Saudara, ada kebutuhan, ada jalan keluar kita butuh iman, nggak salah. Tapi iman bukan cuma sesaat begitu, tapi sebuah perjalanan. Mari kita melihat Roma pasal 1 ayat ke-17, sebab katanya di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu nyata apa? Seperti ini, bertolak dari iman. Bertolak dari iman itu artinya apa? Memulainya dari iman, dimulainya dari iman. Kebenaran Tuhan itu dimulainya dari iman katanya. Begitu. Laju dan memimpin kepada iman. Dari iman memimpin kepada iman. Jadi saudara, mulainya dengan iman, kekristenan dimulai dari iman percayamu sama Tuhan. Lalu berjalan dipimpin kepada iman berikutnya. Lalu dilanjutkan begini. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti orang benar saudara dan saya yang dibenarkan oleh Tuhan, itu baru bisa akan hidup, baru bisa ngalamin hidup yang Tuhan bawa dalam hidupnya di dunia ini, hidup kekal. Baru Anda ngalamin hidup yang tidak pernah dikalahkan oleh maut, oleh karena Anda berjalan dengan iman. Jadi orang yang dibenarkan saudara dan saya oleh Kristus baru akan ngalamin kehidupan sepenuhnya yang dibawa oleh Tuhan dalam hidup saudara kalau Anda berjalan dengan iman. Berarti kalau Anda mau mengalami kepenuhan Tuhan dalam hidup saudara sehari-hari, Anda perlu jalan dengan iman. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa ngalamin itu. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Itu ada ayatnya. Artinya Paulus sendiri mengatakan iman itu mesti dijaga. Iman itu mesti dipelihara. Kalau enggak bisa goncang, bisa goyang. Peristiwa-peristiwa yang akan dialami di depan bukan peristiwa yang gampang. Dunia tidak menjadi lebih baik saudara. Dunia menjadi tempat di mana Anda tidak bisa mengandalkannya lagi. Tapi hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan saudara. Bisa katakan amin saudara? Karena itu iman sangat penting. Makanya dalam Lukas 18 ayat 8 Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu dalam Lukas 18 ayat 8, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi katanya jika anak manusia itu datang, kalau Yesus itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi ini. Jadi Tuhan lagi bertanya, kalau dia datang ada iman enggak? Artinya ini adalah satu indikasi bahwa iman saudara, iman saya bisa luntur, bisa lepas, bisa tidak lagi percaya sama Tuhan. Berapa banyak orang-orang semasa COVID dan setelah itu banyak orang yang mundur dari Tuhan. Terjadi yang namanya penseleksian, goncang imannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlunya Anda dan saya berjalan dengan iman. Coba bilang berjalan dengan iman. Ada banyak orang berjalan bukan dengan iman percayanya, tapi berjalan dengan kepintarannya, berjalan dengan hartanya, berjalan dengan kemampuannya, berjalan dengan pengalamannya, berjalan dengan networknya, berjalan dengan kebisaannya, bukan dengan imannya. Nah, ketika Anda berjalan bukan dengan iman, maka Anda berjalan pakai kekuatanmu sendiri. Kita berjalan pakai sumber daya yang kita miliki. Kita tidak berjalan dalam Tuhan. Karena kalau Anda berjalan dengan iman, berarti Anda melibatkan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Betul nggak begitu saudara? Iya, persoalannya banyak orang Kristen namanya Kristen ke gereja tapi tidak melibatkan Tuhan dalam kesehariannya. Dan saya berharap Anda tidak seperti itu. Ada satu ayat lagi saya mau ajak saudara untuk baca firman Tuhan ini. Beberapa ayat tentang iman saya mau sampaikan dulu. Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau Anda mau diperkenan oleh Tuhan, kalau Allah mau berkenan dalam hidupmu, gak ada jalan lain, Anda harus percaya, punya iman. Siapa yang mau diperkenan oleh Tuhan? Mau ngalamin perkenanan Tuhan, the favor of God. Kalau Anda mau mengalami favor of God, kalau Anda mau mengalami perkenanan Tuhan, perkenanan itu begini sebenarnya. Anda nggak layak. Anda sebenarnya nggak mampu mengerjakan sesuatu. Orang lain lebih sungguh-sungguh bekerja, orang lain lebih mampu dari saudara, tapi Anda dibuat berhasil. Anda dibukakan jalan, nah itu namanya perkenanan Tuhan.
Sesuatu yang Anda tidak pergumulkan dengan kekuatanmu, tapi Tuhan berkenan buat saudara. Nah, Anda kalau mau ngalamin perkenanan seperti itu, iman kuncinya. Iman kuncinya. Bukan karena kita bisa. No, kalau kita bisa tanpa iman, kita tidak bedanya dengan orang yang gak percaya Tuhan. Betul gak saudara? Oh iya, itulah sebabnya kenapa iman itu penting. Dan iman itu adalah substansi. Iman itu adalah dasar. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dasar. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah substansi. Coba bilang substansi. Substansi itu apa? Materi. Jadi iman itu adalah materinya untuk melakukan mujizat, untuk mengalami mujizat dalam hidup saudara. Untuk melihat perkara-perkara supranatural, perkara-perkara yang belum Anda lihat, untuk bisa menjadi kenyataan, itu butuh iman. Kalau Anda ke Singapura, Anda butuh dolar Singapura. Oke lah, Singapura masih bisa terima rupiah lah, masih deket lah ya. Tapi kalau Anda ke Inggris atau ke Eropa, Anda harus pakai euro. Anda nggak bisa pakai rupiah. Kalau Anda ke Jepang, Anda harus pakai yen, Anda nggak bisa pakai rupiah. Artinya apa? Transaksi, untuk bisa transaksi di negara tersebut, Anda butuh mata uangnya. Nah, kalau Anda mau bertransaksi dengan sorga, agar sorga bisa hadir dalam hidup saudara, iman namanya. That currency called faith. Currency itu atau mata uang itu namanya iman. Anda nggak bisa dengan pakai kekuatanmu sendiri untuk menghadirkan kerajaan Allah atau menghadirkan Tuhan dan melihat bahwa kenyataan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. And you need faith, Anda butuh iman. Coba bilang sebelah saudara, iman itu penting. Coba bilang gitu. Iman itu penting. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1 dalam bahasa Indonesia bilang begini saudara. Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba bilang, dasar. Dasar dari apa? Yang kita harapkan. Kalau Anda harapkan kan berarti Anda belum terima apa-apa. Belum ada. Kalau sesuatu udah di tangan saudara, di tangan saya, mau harapin apa lagi? Oh udah ada. Berarti harapan adalah sesuatu yang belum ada. So iman itu adalah dasar dari sesuatu yang Anda harapkan yang belum ada tapi. Tapi juga dibilang bukti. Coba bilang bukti. Bukti dari apa? Yang belum kelihatan. Yang tidak kelihatan itu jadi bukti bisa ada karena iman. Ada berapa banyak dalam hidup saudara yang Anda berjalan dengan iman yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada. Misal, ketika Anda belum punya usaha, Anda belum punya bisnis, lalu Anda berdoa dan Anda percaya Tuhan, Anda menyerahkan hidup saudara sama Tuhan, Anda berjalan dengan iman, Tuhan buka jalan sampai Anda punya bisnis. Paham ya? Sampai di sini paham? Nah, ketika bisnis itu ada dan sekarang jadi besar, maka saya kasih tahu saudara, bisnis yang tadinya nggak ada, sekarang ada jadi besar, itu bukti dari imanmu. Anda nggak punya rumah, Anda berdoa, Anda mohon supaya Tuhan bisa memberkati saudara. Sah-sah saja kalau Anda mau berdoa seperti itu. Lalu kemudian ketika Anda berdoa, Tuhan buka jalan. Seperti saya misalnya, dulu waktu saya masih kerja di bank, saya menjadi trainee, saya nggak berhak untuk mendapat KPR yang disubsidi oleh bank. Karena saya masih trainee, belum menjadi seorang karyawan sepenuhnya untuk diterima. Belum. Tapi kemudian saudara, saya percaya saya bisa dapat KPR itu, dan betul saya dapat favor, betul saya diizinkan untuk bisa beli rumah itu. Di waktu saya masih jadi trainee, waktu itu impossible. Nah, ketika saya punya rumah yang sekarang, maka rumah saya adalah bukti dari iman saya yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Itulah iman saudara. Nah, kalau Anda ngerti ini, Anda nggak akan main-main dengan iman saudara sebagai orang percaya. Iman itu bukan cuma diucapkan, iman itu bukan cuma dimengerti. Saudara, iman yang dimengerti namanya intellectual faith. Iman yang berdasarkan intelektual. Nggak ada kuasanya. Iman yang berkuasa adalah iman yang Anda percaya sebagai substance, sebagai materi dalam hidup saudara. Jadi iman itu dahsyat. Dari yang nggak ada menjadi ada, yang belum ada menjadi ada. Itu iman. Saudara, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Ishak tanya sama dia, mana kambingnya? Pernah baca ayat itu? Ya paling tidak pernah dengar lah ya, ada yang khotbahin gitu ya saudara ya. Maka dia bilang, mana kambingnya Pak? Mana? Kan mau dikorbanin. Tenang aja deh. Apakah Abraham tahu ada
kambing domba yang ganti? Enggak tahu. Tapi dia berjalan dengan iman saja. Nah saudara, ketika dia sungguh-sungguh mau membunuh anaknya, malaikat bilang stop, karena aku tahu sekarang kau takut akan Tuhan. Tiba-tiba dia melihat ada kambing, ada domba yang tersangkut saudara di pohon. Apa artinya? Iman Abrahamlah yang membuat kambing yang gak ada jadi ada. Saya percaya itu. Sebabnya saat Anda gak ada jalan, saat Anda punya iman, Allah buka jalan yang Anda gak pernah lihat sama sekali. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, di situ dibilang begini, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Substance, coba bilang substance, coba bilang substansi, coba bilang materi. Tahukah saudara, Yesus itu adalah Allah yang bisa bikin mujizat, pembuat mujizat. Tapi satu kali saudara, dia tidak bisa bikin banyak mujizat. Di mana? Di kampung halamannya. Kenapa tidak bisa bikin mujizat? Karena mereka gak percaya sama Tuhan. Saudara, Anda gak mungkin bisa bikin nasi goreng kalau gak ada nasinya, gak ada minyaknya, gak ada telurnya, gak ada bahan bakunya. Betul atau tidak? Gak bakalan bisa. Nah, materi untuk bisa melihat mujizat, materi yang untuk bisa melihat yang gak ada menjadi ada, itu namanya iman. Makanya Tuhan mau lihat ada iman gak? Kalau ada iman pada saudara, mujizat terjadi. Dalam cerita Alkitab ada seorang lumpuh dibawa oleh 4 orang, dibongkar atapnya, lalu diturunkan orangnya persis di depan Yesus, karena Yesus lagi ada di rumah. Rumah itu full. Pernah baca cerita Alkitab itu? Apa Alkitab bilang? Yesus melihat iman mereka. Artinya apa? Iman itu bisa dilihat. Iman itu kelihatan. Iman itu karena materi substansi. Karena Yesus melihat iman, orang itu sembuh. Makanya kenapa di dalam KKR kesembuhan ada orang yang sembuh, ada orang yang enggak. Tapi ketika mereka percaya, iman mereka itu yang menyembuhkan. Berjalan dengan iman. Siapa yang mau berjalan dengan iman? Anda akan melihat saudara, kalau Anda berjalan dengan iman itu seperti mimpi. Serius, Anda akan berjalan seperti mimpi. Why? Karena jalan-jalan di depan saudara Tuhan yang buka. Tuhan yang tutup, Tuhan yang buka. Sehingga jalan yang salah dia tutup, dia buka jalan yang benar. Why? Because you walk by faith. Anda berjalan dengan iman. Kekristenan tanpa iman adalah hura-hura. Saya kasih tahu saudara, kekristenan tanpa iman hanya hura-hura. Hanya rame-rame. Karena Tuhan mau melihat iman saudara. Halo. Amin saudara. Saudara bisa melayani. Maaf nih, saya ngomong belak-belakan di sini, boleh ya? Saudara bisa nyanyi di atas panggung ini dengan suara yang terbaik karena memang Anda lahir dengan suara yang baik. Orang Manado misalnya, suaranya pasti bagus-bagus lah. Betul nggak? Lah orang Manado kalau lahir aja bukan gitu, haleluya gitu kan. Suaranya pasti bagus. Orang bisa nyanyi dengan suara bagus, persoalannya bukan suara bagus. Do you have faith? Saudara tahu nggak sih saudara, saya bisa khotbah tanpa iman? Bisa. Saya punya pengetahuan, saya bisa sekolah, bisa. Tapi beda dengan waktu saya bicara, saya percaya apa yang saya bicara ini adalah iman saya. Tahukah saudara, setiap orang bisa melayani tanpa iman. Kita bisa jadi orang Kristen. Tahu Kristen? Kita bisa jadi orang Kristen tanpa ada iman. Dan ini salah besar. Tantangan buat gereja modern bukan bikin acara yang hebat. No. Tantangan buat gereja modern bukan bikin acara yang wow, spektakuler. Enggak. Itu gampang saudara, selama ada duitnya, selama ada teknologinya, jalan itu saudara. Tapi bagaimana saudara, tantangan gereja modern akhir zaman adalah memastikan bahwa iman itu ada di dalam diri orang Kristen. Makanya Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Firman Kristus. Firman Kristus adalah firman yang disampaikan bukan dari pengetahuan. Karena asli firman Kristus adalah rema. Berarti ketika seseorang berbicara, dia diurapi oleh Tuhan, dia menginspirasi. Maka yang dia sampaikan bukan firman yang tertulis semata-mata, tapi firman yang hidup. Dan itu yang membangkitkan iman orang yang mendengar.
Tantangan gereja modern bukan bikin acara hebat. No, itu nggak sulit buat kita. Tapi bagaimana memastikan orang Kristen masih punya iman? Coba tanya saudara-saudara, kamu masih ada iman? Nah, berjalan dengan iman menurut saya, kita lihat saudara, ada 3 hal dalam berjalan menurut dalam iman. Berjalan dengan iman sebenarnya memperlihatkan 3 hal. Yang pertama adalah cara hidup saudara setiap hari. Yang kedua adalah ketergantungan saudara sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah fokusmu kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, Anda bisa dengar khotbah saya yang full tadi pagi ibadah pertama. 3 hal ini yang saya akan bahas saudara. Untuk memperlihatkan bagaimana Anda berjalan dengan iman setiap hari. Saya mau ajak saudara cek, apakah Anda tiap hari berjalan dengan iman atau enggak? Are you ready? Coba tanya lagi saudara, masih ada iman? Yang pertama, mari kita lihat cara hidup. Cara hidup saudara yang pertama, kalau Anda bilang saya masih punya iman, berarti Anda belajar percaya. Iman itu harus proses pembelajaran dalam hidup untuk bisa percaya sama Tuhan. Suatu hari ketika Lazarus sakit, Tuhan tahu dan Tuhan sengaja 2 hari memperlambat jalannya sampai mati, sampai akhirnya Lazarus mati. Ketika Lazarus mati baru Yesus bilang begini, yuk kita pergi ke sana. Ini ayatnya Yohanes 11 ayat 15. Tapi dia bilang begini, syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Bayangkan gak sih saudara, Yesus berkata syukur aku gak hadir sementara Lazarus sudah mati. Coba, gak enak lah ya seorang pemimpin, katakanlah kalau pendeta kayak saya gitu ya, udah dikasih tahu pastor ada yang sakit tuh doain dong, tahu-tahu udah mati. Begitu mati saya datang, syukur saya gak datang waktu itu. Coba, bisa ditempeleng lu saya. Betul gak saudara? Syukur gua gak datang. Aduh, ini pendeta kurang ajar kan gitu ya saudara. Saudara, Yesus bilang begini, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kenapa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi kepadanya. Jadi Tuhan tuh seringkali mengajarkan saudara dalam situasi-situasi yang berat, yang sulit. Supaya saudara apa? Belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Nah, sejauh mana Anda belajar percaya di hari-hari ini? Jadi proses untuk Anda terus berjalan dengan iman artinya Anda terus mau belajar percaya walaupun Anda nggak ngerti. Suatu hari ada seorang pendeta lagi ngajar di rumahnya di Amerika, tiba-tiba pintu di depan diketok. Dia berhenti sebentar, dia buka pintu, ternyata di depan ada 2 officer besar badannya. Dia bertanya nama anaknya disebut. Ini nama ini rumahnya bukan di sini. Iya. Lalu polisi itu tanya, kamu siapa? Saya ayahnya. Oh, kalau kamu ayahnya, sekarang berangkat pergi ke rumah sakit karena anakmu meninggal karena kecelakaan. Anak lelaki loh. Bayangkan lagi ngajar di rumahnya, ngajar Alkitab, dengar anaknya mati. Apa yang terjadi? Semua yang mengikuti pelajaran itu shock mendengar itu dan pengen tahu reaksi si pendeta ini. Saudara, pendeta itu bilang, mari kita, engkau sudah dengar beritanya anak saya meninggal, saya selesaikan, yuk kita berdoa. Doanya dahsyat saudara. Dia bilang begini, Tuhan, aku tidak ngerti kenapa kamu mengizinkan anakku mati. Tapi satu hal aku minta Tuhan, berikan aku kekuatan untuk tetap percaya sekalipun aku tidak ngerti. Banyak orang baru mau percaya kalau udah ngerti. Kalau udah ngerti bahwa percaya itu mah semua orang juga bisa bro. Tapi bagaimana Anda bisa tetap percaya sekalipun Anda nggak ngerti. Dan nggak ngertinya peristiwanya sulit. Anda tetap percaya, belajar percaya. Nggak ada yang bilang bahwa nggak ada orang Kristen yang takut. Siapa bilang? Termasuk pendeta, termasuk saya bisa ada rasa takut. Oh, kalau orang bilang saya nggak takut, oh ya coba aja lihat 3 tahun COVID, emang nggak ada rasa takut loh? Semua orang punya rasa takut, betul atau enggak? Tapi saya menolak untuk dipimpin oleh rasa takut saya. Saya menolak untuk dikuasai oleh rasa takut saya. Di tengah rasa takut saya tetap mau belajar percaya.
Dan bukan cuma belajar percaya, tapi melangkah dengan percaya saya. Daud berkata, di saat aku takut, aku ini percaya sama Tuhan. Nah saudara, kalau Anda punya doa belum dijawab Tuhan, masalahmu belum dijawab oleh Tuhan, dan Anda sedang mengalami persoalan tekanan hidup, masihkah Anda berkata, aku tetap mau belajar percaya? Kalau Anda tetap belajar percaya di dalam situasi yang paling mustahil pun Anda tetap percaya, berarti Anda sedang belajar untuk berjalan dalam imanmu. Tidak ada alasan untuk saudara untuk melihat ini bisa terjadi. Situasi udah sulit. Tidak ada dasar oleh Abraham untuk bisa berharap dan percaya kepada Tuhan. Usia sudah mau 100 tahun, nggak mungkin bisa punya anak. Tapi tetap dia percaya. Dia belajar percaya sekalipun tidak mungkin fisiknya bisa punya anak. Siang hari ini, Anda mungkin melihat mana mungkin keadaan kayak begini. Masih mau belajar percaya enggak? Come on, masih mau belajar percaya enggak? Kalau Anda belajar percaya, maka Anda tahu di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, engkau tahu Tuhan pasti tolong saya. Kalaupun dia tidak tolong saya, tetap percaya. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan dapur perapian. Dapur perapian yang 7 kali dipanaskan lebih dahsyat. Kalau kamu nggak nyembah patung, kamu akan masuk di dapur ini. Anak muda ini punya pilihan, nyembah patung atau masuk dapur. Jawaban dia menarik, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Allah yang aku sembah sanggup menolong kami. Dia tahu Allah sanggup menolong dia. Tapi dia ngomong begini, tetapi seandainya tidak. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego bilang Tuhan yang dia sembah sanggup menolong, tapi seandainya tidak, artinya dia tahu Tuhan bisa punya pikiran lain. Halo? Tuhan bisa punya pikiran lain. Nggak mau nolong. Kalaupun tidak, aku tidak akan nyembah patung. Artinya aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena Allah punya alasannya sendiri kalau nggak nolong, kenapa. Tapi aku tetap percaya sama Tuhan. Kita nih kalau nggak ngerti nggak percaya, kalau udah ngerti baru percaya. Semua juga bisa begitu mah. Coba tanya sebelah saudara, kamu ngerti maksud pendeta ini? Coba tanya gitu. Lah kalau udah ngerti gak baru percaya, nah semua juga bisa. Betul? Nggak perlu Yesus, nggak perlu iman itu. Tapi justru iman adalah sesuatu you don't understand why it happens. Kenapa ini terjadi? Itu yang terjadi dengan Ayub. Salahnya di mana? Tiba-tiba dia ngalamin seperti begitu. Anak mati, ternak mati, sakit, gatel dari kepala sampai kaki. Coba bayangin. Tapi di tengah situasi yang menderita, masih tetap belajar Apakah Anda belajar percaya? Bagaimana dengan cara hidup saudara? Itu menunjukkan bahwa Anda masih percaya sama Tuhan atau enggak? Berjalan dalam iman atau enggak? Halo? Amin, saudara. Barangkali Anda punya masalah yang berlarut-larut. Barangkali penyakit saudara yang belum sembuh. Masih percaya Tuhan enggak? Kadang-kadang saudara, kita berkata God is good and He is good all the time kalau keadaan kita baik. Coba deh, kalau kita sehat, bugar, diberkati, sukses, naik pangkat, pasti kita bilang God is good all the time. And all the time God is good. Haleluya. Coba kalau lagi menderita. Bisnis ketutup, jalan ketutup, nanya Tuhan di mana gitu. Tuhan yang nanya, lo yang di mana? Gue mah nggak di mana-mana kan gitu. Gue mah ada di mana-mana kalau kita ngomong bahasa Betawi. Kita mulai tanya Tuhan, kenapa keadaan kita? Belajar percaya tidak tergantung keadaanmu. Keadaanmu kayak apapun tetap belajar Coba kalau Anda jadi Musa, mimpin bangsa Israel yang keras tengkuk. Untung saudara nggak ada model-model kayak begitu di akhir zaman. Walaupun ada beberapa tapi nggak seluruhnya begitu.
Saya lagi berpikir kalau saya jadi Musa bisa stres loh itu. Bisa butuh healing itu. Udah di tengah jalan, di depan Laut Kosong, di belakang Mesir mengejar. Ya teriak-teriak lah bangsa Israel. Gua juga udah bilang apa, kira-kira kalau dalam bahasa sehari-hari ya. Gua juga udah bilang apa, kita udah bilang apa Musa. Lu jangan ganggu-ganggu gue lah, kita udah enak-enak di Mesir. Lu ganggu-ganggu, gue juga udah bilang apa. Emangnya lu mau bawa kita ke sini supaya kita mati di sini? Kurang kuburan apa di Mesir? Gitu ngomongnya kira-kira. Coba kalau Anda jadi Musa sendirian, dulu belum ada jaringan hamba Tuhan. Tahu jaringan hamba Tuhan? Di mana sekarang ini ada pendeta-pendeta bisa ngumpul, bisa curhat. Sama pendeta yang lain bisa didoain. Lah zaman dia belum ada yang begitu. Dia cuma sendirian, bisa stres lu. Tapi di tengah-tengah keadaan terjepit. Dan dia nggak tahu jalan keluarnya gimana. Seriously. Kalau dia udah tahu tenang, dia belum tahu. Tapi dia cuma tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Sanggup membuat sesuatu yang luar biasa. Itu yang dia belajar percaya. Di tengah kondisi kefefet. Tahu kefefet? Di tengah keadaan yang sudah kejepit is no way. When there is no way, Tuhan bilang I am the way. Dia bilang kamu jangan berisik-berisik ribut-ribut kayak gitu. Tenang, jangan takut. Lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Bangsa Mesir yang kau lihat, engkau tidak akan lagi lihat selama-lamanya. Dari mana dia bisa tahu? Gimana caranya? Dia nggak tahu, tapi dia belajar percaya. Di tengah kemustahilan dia tetap belajar percaya. Bisakah Anda hari ini tetap belajar percaya di tengah situasimu yang mustahil? Kalau Anda bilang, ya saya mau belajar percaya, berbahagialah Anda karena Anda sedang melatih dirimu berjalan dalam iman. Tapi kalau dikit-dikit ada masalah, cari jalan sendiri, cari jalan sendiri, cari jalan keluar, cari gini. Ya Anda kapan mau belajar percaya sama Tuhan? Oh gue mesti cari dia nih, gue mesti cari dia nih, gue mesti tolong dia nih. Ah gimana saudara? Saya tiba-tiba diingatkan cerita anak saya yang paling kecil. Ketika dia usia 3-4 tahun, waktu dia masih 3-4 tahun. Kena sebuah penyakit yang agak langka, virus. Gak bisa jalan. Dari badan ke atas sini, bisa ngomong, bisa gerak tangan. Tapi begitu saya angkat, saya dirikan, gabruk, gak bisa jalan. Saudara, saya melihat kakinya semua udah pada titik-titik merah biru. Mulai dari pangkal, dari paha ke bawah. Sebelum saya bawa ke dokter tuh malam itu, saya bilang sama istri saya, kita belajar percaya, Tuhan masih bisa bikin mujizat. Saya doa. Apakah terjadi mujizat segera? Tidak. Saya bawa ke dokter, saya ingat sekali saya bawa ke dokter. Dokternya waktu itu ada di Siloam. Dokternya begitu melihat, pas jam 12 malam tuh pasien terakhir, anak saya. Dia bilang, Pak ini kayaknya penyakitnya ini saya duga, saya belum bisa ngomong. Periksa darah hari ini. Malam ini juga jam 12 periksa darah. Dan bukti ngisi periksa darahnya ini diambil sama dokter, dia bilang besok pagi saya ambil. Jarang dokter mau ngambilin hasil pasien, saudara. Saya tanya, dok sakitnya apa? Besok aja, gitu. Saudara. Kalau ketemu dokter yang kayak gini, banyak rahasianya, rada-rada tegang juga ya. Tapi rupanya ada maksud Tuhan supaya saya belajar. Singkat cerita, dokter bilang ini penyakitnya. Dan anak ini harus tunggu sampai usia 12 tahun. Dia akan sembuh sendiri. Sekarang tergantung obat. Anda jadi orang tua dengar anak 3 tahun, 4 tahun harus tunggu sampai 12 tahun. Dan sekarang tiap tahun sampai 12 tahun harus bergantung obat. Gimana tuh? Sampai satu titik, waktu saya doa Tuhan bilang, hari ini, kira-kira kalau Senin misalnya, lagi saya doa Tuhan bilang hari Kamis sembuh. Dari mana? Saya ada tahu dari mana? Obat masih terus jalan, supaya anak ini bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, kasihan. Tapi Tuhan bilang hari Kamis sembuh. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus belajar percaya.
Hari Rabu obatnya habis. Suster yang menangani bilang, Pak obat habis, mesti beli. Saya bilang nggak usah. Kok enggak? Udah pokoknya nggak usah aja. Kenapa? Saya mau belajar percaya. Saya belajar percaya. Hari Kamis pagi setelah obat habis biasanya nggak bisa. Tapi anak ini bisa jalan, lari dari pagi saya tungguin sampai malam, saya tungguin sampai pagi, sampai hari ini. Bahkan sekarang dia belajarnya sekolahnya nari loh saudara. Dance, di sekolah dance dan akhir tahun ini baru selesai kuliah dance-nya. Saya mau beritahu sama saudara, karena apa? God is good all the time and God is good every time. Dia memang baik. Amin saudara. Di tengah situasi yang impossible. Mau nggak Anda belajar percaya? Yang kedua, berjalan dengan iman berarti ketergantunganmu sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan memberikan Anda otak untuk jalan kehidupanmu sehari-hari. Tapi bukan berarti Anda menggantikan Tuhan dengan otakmu. Betul apa enggak? Tuhan memberikan Anda kapasitas, kemampuan untuk bekerja, bukan berarti itu menggantikan Tuhan. Tidak. Anda harus percaya betul bahwa ketergantunganmu hanya pada Tuhan. Saya boleh ngomong ya begini saudara, ada orang Kristen ketika hidupnya susah, doa sama Tuhan, Tuhan berkati, begitu diberkati, pindah. Andalannya bukan lagi ke Tuhan tapi kepada berkat dan kekayaannya. Ini yang jadi masalah. Sehingga Anda mulai beralih dari Tuhan kepada berkat, kepada kekayaanmu. Saya nggak bilang bahwa kekayaan salah, berkat salah, bukan. Tapi itu bukan menjadi andalanmu. Tetap yang menjadi andalan saudara dan andalan saya adalah Tuhan. Betul atau tidak? Anda harus bergantung sama Tuhan. Ikan, kalau Anda ambil keluar dari kolam, atau dari sungai, dari laut, lalu Anda taruh di lantai, dibiarin, nggak usah sejam mati kali ya. Mati gak? Pasti mati. Kenapa? Karena habitatnya di air. Sumber hidup ikan itu bukan di lantai tapi di air. Kalau bunga Anda cabut dari tanah, Anda taruh di meja, mungkin seminggu masih oke, tapi minggu kemudian mati, betul? Kenapa? Karena sumber hidup dari bunga atau tanaman itu tanah. Betul? Saudara mau tahu? Sumber hidupmu dan hidupku itu Tuhan. Karena waktu Anda diciptakan oleh Tuhan, Tuhan hembuskan nafas, baru Anda bisa hidup. Jadi kehidupan saudara, sumbernya itu Tuhan. Kalau Anda cari sumber yang lain, Anda pasti ngap-ngapan. Pasti mati. Makanya orang Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidupnya dan mencari penggantinya sumber daya namanya. Ada source sumber, ada resource sumber daya. Jangan andalkan hidupmu saudara pada sumber daya. Kalau Anda punya HP, ini dari pagi ini nggak tahu kenapa Tuhan bawa saya ke sini dari ibadah 1, ibadah 2 dan ini Tuhan ngomong begini. HP-mu soak baterainya, drop. Anda bisa cas dengan 2 cara ya. Betul? Cara pertama gimana? Cas langsung ke listrik. Yang kedua, power bank. Mana yang lebih baik? Listrik. Kenapa? Karena kalau pakai power bank, bateraimu bisa rusak ya. Betul ya gitu ya? Benar. Berarti yang menjadi sumber kekuatan baterai itu listrik, bukan power bank. Power bank hanya sumber daya, pengganti. Saya kasih tahu saudara ya, hidupmu sumbernya bukan duit. Tahu duit? Fulus, hepeng. Tahu hepeng? Doe kata orang Manado. Bukan doe. Bukan duit, bukan fulus, bukan cien. Kalau orang Chinese bilang cien. Makanya orang Chinese itu ya benar ngomong, kebanyakan cien lupa tien. Tahu, kebanyakan cien lupa tien. Kebanyakan duit lupa Tuhan.
Saudara pikir duitlah menjadi sumber hidupmu? No, sumber hidupmu adalah Tuhan. Uang hanya sumber daya, bisa bikin bateraimu rusak. Apakah Anda bergantung sama Tuhan? Orang yang berjalan dengan iman adalah orang yang selalu hidupnya bergantung sama Tuhan. Suatu waktu Raja Yosafat diserang 3 musuh sekaligus. Raja nggak ada kekuatan, diserang 3 musuh sekaligus. Ketakutanlah dia. Ya takut itu wajar. Setiap orang punya rasa takut, tapi jangan pernah sampai Anda mau dikuasai oleh rasa takutmu. Apa yang dia lakukan? Dia bilang begini, ayo saya sampaikan seluruh masyarakat doa puasa sama Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan Engkau tahu kekuatan kami terbatas. Kami tidak tahu lagi bagaimana menghadapi musuh ini. Karena kami tidak punya kekuatan lagi. Mata kami tetap tertuju kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang berat ini, mata kami tetap tertuju kepadamu. Karena kami percaya Engkau yang sanggup menolong kami. Itu katanya di dalam 2 Tawarikh pasal 20, Anda bisa baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan turun tangan. Tuhan ajarin bagaimana dia berperang. Dan tiba-tiba musuh berperang sendiri lawan satu. Dan terakhir adalah raja ini tinggal menjara. Dari mana Tuhan bisa bikin? Karena dia bergantung sama Tuhan. Anda boleh bilang saya punya iman sama Tuhan. Tapi Anda nggak pernah bergantung sama Tuhan. Anda bergantung sama teman, Anda bergantung sama harta, Anda bergantung sama posisi, Anda bergantung sama bisnis saudara. Anda cuma ngomong bahwa saya punya iman. Itu namanya iman intelektual. Iman yang ada di pikiranmu. Bergantung sama Tuhan. Mau belajar bergantung sama Tuhan? Saudara percaya Tuhan hidup? Siapa yang percaya Tuhan hidup? Tuhan ada sampai hari ini? Oh yes, belajar bergantung sama Dia. Ada begitu banyak hal, mujizat bisa terjadi, ada banyak hal, pintu bisa terbuka ketika engkau mengandalkan Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir. Seberapa Anda fokus? Kalau Anda bilang saya berjalan dengan iman, berarti fokusmu ke Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi Tuhan berkata melalui penulis Ibrani, mata kita harus tertuju kepada Tuhan yang memimpin iman kita terus pada kesempurnaan. Makanya kekristenan diawali dengan iman, dipimpin kepada iman berikutnya sampai kepada kesempurnaan iman. Pertanyaannya, tahukah saudara hidup saudara, persoalan, tantangan, masalah bisa membuat fokusmu sama Tuhan geser. Sekali lagi kalau Anda mau mendengar full version khotbah saya mengenai fokus akan Tuhan, kau cari dalam ibadah yang pertama. Tantangan, masalah, persoalan bisa membuat saudara punya pandangan sama Tuhan geser. Waktu terjadi gelombang di perahu, Petrus dan murid-muridnya ngalamin gelombang yang cukup besar sampai mereka ketakutan. Ingat, mereka nelayan. Bukan tukang kayu, nelayan. Nelayan sudah biasa ngadapin laut, tapi mereka ketakutan berarti laut itu besar gelombangnya. Saking begitu takutnya, Yesus jalan di atas air. Dan mereka pikir Yesus itu hantu, Tuhan dibilang hantu. Lalu Tuhan bilang, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Mari, kata Tuhan. Lalu Petrus keluar dari perahu di tengah badai, di tengah gelombang yang besar, sementara matanya tertuju pada Tuhan. Lihat sini saudara, ketika dia melihat Tuhan di tengah badai, badai masih bergelora, dia bisa jalan di atas gelombang tanpa harus tenggelam karena matanya tertuju pada Tuhan. Dalam cerita yang sama belum selesai perikop itu, tiba-tiba dia merasa ada tiupan angin, fokusnya bergeser dari Tuhan ke angin, ke masalah, langsung dia tenggelam. Pernah baca cerita itu? Kok bisa? Orang Kristen hati-hati. Anda boleh baru pulang dari gereja luar biasa, begitu keluar dari gereja, fokusmu bisa geser loh.
Elia waktu melawan 450 nabi-nabi Baal, powerful, dahsyat. 450 nabi-nabi Baal dihabisi sama dia. Karena dia begitu dahsyat perkasa. Tapi setelah itu dia dengar intimidasi dari seorang perempuan yang bernama Isabel, yang berkata bahwa besok kira-kira kayak begini kau akan mati seperti Nabi Baal ini. Ketakutan dia. Fokusnya geser dari Tuhan kepada dirinya. Sebenarnya COVID 3 tahun sedang merealign, sedang menyelaraskan ulang sudut pandangmu kemana? Fokusmu kemana? Fokus sama Tuhan. Amin. Fokus sama Tuhan. Coba bilang fokus sama Tuhan. Satu saja saya sampaikan sama saudara. Anda gak mungkin fokus sama Tuhan kalau jarang doa. Sorry saudara, saya harus ngomong apa adanya. Anda mau fokus sama Tuhan, tapi jarang doa. Omdo, tahu omdo? Mengdoang. Anda gak bakal bisa fokus sama Tuhan kalau Anda gak doa. Atau jarang doa. Kenapa? Saya berani ngomong begitu. Gini ya. Ini kan habis siang begini, nggak tahu tadi Anda datang ibadah udah makan atau belum. Kalau Anda belum makan, pasti keluar dari gereja cari makan kan? Iya. Sama kayak saya nih, habis ini cari makan. Kalau Anda ke restoran cari makan, yang ada di pikiranmu apa? Ayat Alkitab atau menu makanan? Ayo saya tanya apa? Karena Anda lagi mau makan toh. Lah kalau ada makan terus ditanya ini ayatnya apa? Gua lagi mau makan lu nanya ayat lagi. Kan begitu ya. Kalau Anda pergi ke gym. Kalau Anda pergi ke gym, pikiranmu apa? Apa coba? Fokusmu apa? Angkat beban. Betul nggak? Makanya orang yang suka ke gym tuh ya, walaupun beban hidup sudah berat, tetap aja diangkat beban. Ada nggak orang yang pergi ke gym, lu ngapain? Mau ibadah gitu? Nggak ada cerita lah. Ada pasti ke gym Anda udah pakai sepatu training pakai sepatu, udah mau olahraga, udah siap, betul ya? Sekarang saya tanya, kalau Anda berdoa Anda fokusnya kemana? Hah? Apakah Anda berdoa Anda fokusnya menu makanan gitu? Ya nggak beres dong. Saudara Anda waktu Anda berdoa pasti fokusmu Tuhan, nggak mungkin yang lain toh. Makanya orang yang jarang doa nggak mungkin dia bisa fokus sama Tuhan lah. Sikut sama sebelah saudara, suka doa nggak lo? Coba tanya gitu. Bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan? Ada 3 hal yang membuktikan Anda berjalan dengan iman. 1, belajar percaya. Di saat Anda nggak ngerti kenapa ini terjadi, segala sesuatu tetap belajar percaya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan yang kedua, Anda harus tahu ketergantunganmu hanya ada pada Tuhan. Kalau selama Anda bilang Anda percaya sama Tuhan, tapi Anda nggak bergantung sama Dia, Anda bergantung pada yang lain, itu tanda bahwa Anda cuma bicara iman intelektual. Dan yang ketiga, Anda harus fokus ke Tuhan. Kalau Anda bilang Anda percaya Tuhan, bukan yang lain. Siang hari ini, saya mau ajak saudara belajar berjalan dengan iman. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Hamas dengan Israel, Ukraina dengan Rusia. Apakah ada lagi peperangan yang akan datang? We never know. Dunia tidak menjadi lebih baik. Tapi hanya satu, Tuhan adalah yang terbaik. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Arahkan hatimu datang kepada Dia. Siang hari ini Tuhan aku datang kepadamu. Saya percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk tetap percaya di tengah-tengah situasi yang kami sedang hadapi. Saudara, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya sebentar segera akan tinggalkan tempat ini karena nanti sore saya akan kembali lagi ke sini. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya mau berdoa buat saudara. Barangkali ada di antara saudara yang hari ini mulai goyah imanmu. Karena situasi,
Kok kayaknya nggak selesai-selesai masalahnya. Tantangannya kok terlalu berat. Penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Di mana Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mungkin aku bertanya. Anda masih tetap ke gereja, tapi pikiran dan hatimu sudah mulai mencari jalan sendiri. Tapi pada siang ini engkau diingatkan kembali kepada firman Tuhan. Untuk tetap belajar percaya di saat situasi yang sulit sekalipun. Berjalan dengan iman. Belajar berjalan dengan iman. Sebagai orang percaya. Kalau ada di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, aku mau kembali untuk percaya padamu. Beri kekuatan untuk terus bisa percaya di tengah situasi yang sulit untuk kami mengerti. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau hari-hari ini Anda ada ngalamin goncangan dalam hidupmu. Saya tidak tahu goncangan apa. Keuangan, keluarga, kesehatan, persoalan-persoalan hidup. Biar saya berdoa buat saudara supaya Roh Kudus yang hadir di sini memberi kekuatan kepadamu yang mengangkat tangan. Tuhan, Engkau melihat mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu. Aku tidak ngerti apa yang sedang mereka hadapi, persoalan apa, tantangan apa hidup mereka. Barangkali mereka mengalami goncangan yang cukup besar dengan apa yang mereka alami dalam hidup mereka hari-hari ini. Tapi ketika mereka mendengar pesan firman-Mu ini, mereka disadarkan kembali bahwa Tuhan itu hadir dan ada di tengah-tengah hidup kami. Kami mau belajar percaya. Di tengah situasi yang kayaknya gak mungkin sama sekali untuk bisa dipercaya. Gak ada dasar untuk berharap dan percaya. Tapi kami mau percaya juga. Bahkan Tuhan, kami mau belajar untuk bergantung kepadamu. Bukan karena harta, bukan karena pengalaman kami, bukan karena kami punya teman banyak. Tapi kami tahu Tuhan ada Tuhan yang melampaui sahabat-sahabat kami. Sumber daya yang ada. Engkau adalah sumber dari segala hidupku. Aku berdoa Tuhan untuk mereka yang mengangkat tangan. Supaya mulai hari ini mereka belajar untuk banyak berdoa datang kepadamu dan tetap fokus hanya kepadamu. Memberkati umatmu Tuhan dengan berkatmu. Buat mereka sadar bahwa iman adalah materi untuk bisa melihat yang belum ada menjadi ada. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tuhan, aku berdoa biar jemaatmu yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini, Engkau lawat di kursi mereka masing-masing. Dimanapun mereka yang sedang berdiri hari ini mengangkat tangan, Engkau jamah mereka, Engkau lawat, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Aku percaya Roh Kudus memberi kekuatan dan menjamah setiap kami. Dan Engkau menguatkan kami semua. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau meteraikan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap berdiri, kita masuk dalam doa sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, siang hari ini. Allah Bapa yang baik, Allah yang dahsyat, terima kasih Tuhan Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Tuhan yang jaga dan pelihara hati kami berjalan dengan iman yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat yang sakit di tempat ini Tuhan Bapa. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri jalan keluar yang terbaik Tuhan Bapa. Dan mereka yang dalam dosa dan keterikatan akan dosa, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang jemaat saya undang untuk angkat tangan dan mengarahkan hati kepada Allah Bapa yang baik untuk terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya ini berkati sama-sama katakan amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9.
yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab.
Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.